Wah, wah, wah! Siapa yang nyangka? Ada yang nggak nyangka nih sama hasil pertandingan Liga Premier Inggris pekan ini. Bener-bener bikin kaget banyak orang. Manchester City, yang biasanya jagoan dan juara bertahan, harus ngerasain pahitnya kekalahan dari Brighton and Hove Albion. Ini bener-bener nggak disangka-sangka. Skornya tipis sih, 2-1 buat Brighton, tapi tetap aja ini kejutan besar. Brighton berhasil bikin City nggak berkutik. Bayangin aja, City yang biasanya mainnya keren banget, di pertandingan ini malah kayak kehabisan bensin. Mereka kelihatan lelah dan nggak fokus. Padahal, mereka mainnya di kandang Brighton, MX Stadium loh. Tempat yang biasanya nggak terlalu angker buat tim besar. Hasil ini bikin banyak yang kaget. Soalnya dari awal musim mereka kelihatan garang banget. City selalu tampil dominan dan penuh percaya diri. Kira-kira kenapa ya City bisa kalah? Apakah ini cuma kebetulan atau ada masalah yang lebih besar di balik layar? Kita tunggu analisis lebih lanjut dari para ahli-ahli. Ternyata, Brighton mainnya gesit banget dari awal pertandingan. Mereka langsung menunjukkan semangat dan kecepatan yang luar biasa, membuat lawan mereka, Manchester City, harus waspada sejak menit pertama. Nggak pakai lama, di menit ke-15, Solly March udah berhasil jebolin gawang City. Gol cepat ini bikin suasana stadion jadi meriah banget. Para fans Brighton bersorak kegirangan. Ketinggalan 1 gol, City jadi makin semangat nyerang. Mereka nggak mau kalah begitu saja, dan langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Mencoba berbagai cara untuk menembus pertahanan Brighton. Bener aja, di menit ke-27, Erling Haaland, si mesin gol itu berhasil nyetak gol. Skor imbang 1-1. Haaland menunjukkan kenapa dia dianggap salah satu striker terbaik di dunia. Tapi, Brighton nggak mau nyerah gitu aja. Mereka tetap bermain dengan penuh semangat dan determinasi, berusaha keras untuk menguasai bola dan mempertahankan pertahanan mereka. Mereka terus ngejar bola dan akhirnya di menit ke-61, Danny Welbeck bikin gol. Gol ini benar-benar mengangkat semangat tim dan para pendukungnya. Skor 2-1 buat Brighton dan bertahan sampai pertandingan selesai. Keren banget ya Brighton. Kemenangan ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan kerja keras tim The Seagulls. Kemenangan Brighton makin lengkap karena beberapa pemain inti City cedera. Kevin De Bruyne sama Kyle Walker harus ditarik keluar lapangan karena cedera. Wah, semoga cederanya nggak parah ya. Tapi, yang pasti ini jadi pukulan telak buat City. De Bruyne sama Walker itu kan pemain penting banget. Mereka kayak motor serangan dan tembok kokoh di lini belakang City. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, juga mengakui kalau Brighton emang mainnya bagus banget di pertandingan ini. Selamat untuk Brighton atas kemenangan ini. Mereka pantas mendapatkan 3 poin, kata Guardiola. Guardiola juga cerita kalau timnya lagi banyak pemain yang cedera. Kami kehilangan beberapa pemain penting karena cedera. Ini tentu saja merugikan kami, ujarnya. Gara-gara kekalahan ini, Manchester City gagal ngerebut puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Mereka tertahan di posisi kedua dengan 25 poin dari 10 pertandingan. Nah, Brighton and Hove Albion naik ke posisi keempat dengan 21 poin. Wah, persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Premier Inggris makin seru nih. Kekalahan dari Brighton ini jadi pelajaran penting buat Manchester City. Mereka harus belajar dari kesalahan yang terjadi di pertandingan ini dan memperbaiki strategi mereka ke depannya. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada tim yang tidak terkalahkan, dan setiap pertandingan adalah tantangan baru. Pertama, mereka harus cepat-cepat bangkit dan lupain kekalahan ini. Mentalitas juara harus ditunjukkan dengan segera, fokus pada pertandingan berikutnya. Latihan keras dan evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Jadwal pertandingan mereka padat banget, jadi harus fokus ke pertandingan selanjutnya. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menunjukkan kualitas tim. Mereka harus memanfaatkan setiap sesi latihan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kedua, Guardiola harus cepat nemuin solusi buat krisis cedera pemain yang lagi melanda timnya. Cedera pemain kunci bisa sangat mempengaruhi performa tim, jadi rotasi pemain dan strategi yang tepat sangat diperlukan. Kehilangan pemain-pemain kunci jelas ngaruh banget sama performa tim.
Mereka harus bisa menemukan cara untuk tetap kompetitif meski tanpa kehadiran pemain-pemain tersebut. Ini adalah ujian bagi kedalaman skuad dan kemampuan adaptasi tim. Di sisi lain, kemenangan atas Manchester City jadi modal berharga buat Brighton buat ngehadapin pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri yang besar dan menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar. Momentum positif ini perlu mereka jaga biar bisa terus bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Premier Inggris. Konsistensi adalah kunci. Dan mereka harus terus bekerja keras untuk mempertahankan performa ini di setiap pertandingan.